Luka-luka di tubuhku berbicara lebih banyak daripada mulut siapapun. Tulang panggulku hancur, tulang kemaluan patah, tubuhku sobek. Halo teman-teman, sebelum aku mulai, coba lakukan satu hal dulu. Redupkan lampu, tenangkan pikiran, dan bayangkan dirimu duduk di sebuah bangku kayu tua di tengah perkampungan yang sunyi. Karena dari sanalah aku akan mulai bercerita. Kisah ini bukan dongeng, bukan juga film bioskop. Ini kisahku. Aku Marsina. Seorang buruh perempuan asal Nganjuk yang gugur karena memilih melawan. Kamu tahu, hidup itu lucu. Katanya negeri ini subur makmur. Tongkat dilempar bisa tumbuh jadi tanaman. Tapi kenyataannya, anak kecil seperti aku harus ikut nenek menjual gabah dan jagung sepulang sekolah hanya untuk bisa makan. Aku lahir 10 April 1969 di desa Nglundo. Ibuku meninggal ketika aku berumur 3 tahun. Ayahku menikah lagi. Jadi aku tumbuh di pangkuan nenekku. Hidupku sederhana, tapi keras. Aku suka belajar. Aku ingin kuliah hukum. Bayangkan saja, anak kampung bermimpi jadi pengacara. Kedengarannya lucu kan? Tapi itu mimpiku. Sayang, uang tak pernah berpihak padaku. Jadi selepas lulus dari SMA Muhammadiyah, aku memutuskan merantau ke Surabaya. Kamu pernah merantau? Rasanya seperti melempar diri sendiri ke dunia asing, berharap ada yang menyambut. Aku tinggal di rumah kakakku, Marsini. Pekerjaan pertamaku, buruh pabrik plastik di Rungkut. Gajinya, kalau kamu kira gaji hari ini bikin ngos-ngosan, coba bayangkan hidup dengan Rp1.700 per hari di tahun 1990-an. Itu pun masih kurang. Jadi aku jualan nasi bungkus di sekitar pabrik. Habis kerja, aku jadi pedagang kecil. Kalau kalian bilang itu hustle culture, ya bolehlah. Bedanya aku tidak bisa memilih. Akhirnya aku pindah ke PT Catur Putra Surya, pabrik jam tangan di Porong Sidoarjo. Di sanalah ceritaku mulai berubah. Tahun 1993, pemerintah mengumumkan kenaikan upah 20%. Tapi apa yang terjadi? Para pengusaha pura-pura tuli. Kami menuntut gaji naik dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Bagi kalian mungkin terdengar receh, tapi bagi kami itu bedanya bisa makan atau tidak makan. Aku ingat rapat pertama kami, 2 Mei 1993. Malam itu ditanggulangin. Kami berkumpul diam-diam dengan wajah-wajah penuh ketakutan, tapi juga semangat. Aku yang perempuan, kurus, biasa saja, tiba-tiba berdiri di tengah mereka. Kalau bukan kita yang bicara, siapa lagi, kataku. Lucu ya, keberanian itu datang bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku terlalu lelah untuk diam. Besoknya, 3 Mei, kami mogok kerja. Suasana pabrik mendidih. Ribuan buruh keluar barisan. Teriakan, keringat, panas aspal, bau asap rokok, semuanya bercampur. Kami tidak hanya menuntut gaji, tapi juga cuti hamil, cuti haid, upah lembur, perlakuan manusiawi. Hal-hal yang mestinya sederhana, tapi harus diperjuangkan dengan teriakan. Dan tentu saja, negara tidak suka rakyatnya berisik. Kodim turun tangan. Rezim Orde Baru punya aturan. Kalau buruh ribut, militer jadi mediator. Mediator? Mediator dengan seragam, senjata, dan tatapan tajam. Itu yang kita hadapi. Tapi anehnya, meski ditekan, meski dimaki, kami berhasil.
gaji pokok naik. Setidaknya untuk sementara kami menang. Tapi kamu tahu kan, setiap kemenangan kecil punya harga mahal. Tanggal 5 Mei 1993, siang bolong, 13 buruh digiring ke Kodim Sidoarjo. Mereka dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Dan malam itu, aku menghilang. Kamu pernah merasa diawasi? Bayangkan berjalan sendirian, malam gelap, ada suara langkah lain di belakangmu. Jantungmu berdebar, keringat dingin mengalir. Itulah malam terakhirku. Tubuhku ditemukan 3 hari kemudian, 9 Mei, di sebuah gubuk pematang sawah, 200 km dari pabrik. Tidak bernyawa. Luka-luka di tubuhku berbicara lebih banyak daripada mulut siapapun. Visum bilang aku dipukul, disiksa, bahkan diperkosa. Tulang panggulku hancur, tulang kemaluan patah, tubuhku sobek. Ada ahli forensik yang berkata pelakunya mungkin memakai senjata api untuk menembak lubang kemaluanku. Sadis? Iya. Tak masuk akal? Lebih dari itu. Dan lucunya, sampai hari ini tak seorang pun dihukum. Siapa yang membunuhku? Negara bungkam. Militer bilang bukan kami. Pengusaha cuci tangan. Aparat sibuk menutup-nutupi. Namaku jadi headline. Tapi tubuhku jadi korban bisu dari sistem yang lebih besar. Hei kamu, baik kamu yang mendengarkan ini atau baik kamu yang mengikuti perjalananku. Aku sering bertanya, seandainya aku masih hidup, apakah aku akan melihat buruh Indonesia benar-benar sejahtera? Atau kalian masih sibuk menghitung uang lembur, memikirkan BPJS sambil bilang, beginilah nasib buruh. Kadang aku membayangkan kalau hidupku film, orang-orang akan menonton sambil bilang, kasihan ya, tragis sekali. Lalu setelah itu, mereka keluar bioskop, membeli popcorn lagi, dan lupa. Tapi ini bukan film, ini nyata, dan aku tidak ingin dilupakan. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Jangan hanya dengar ceritaku lalu merasa sedih. Tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa jauh kamu mau bersuara untuk ketidakadilan di sekitarmu? Aku Marsina, seorang buruh perempuan dari Nganjuk. Suaraku telah dibungkam, tapi kisahku masih bergaung. Selama ada orang yang berani mendengarkan, aku tidak pernah benar-benar mati. Nah, kalau cerita ini membuatmu berpikir, coba tinggalkan komentar. Apakah menurutmu perjuangan buruh hari ini sudah jauh lebih baik atau sebenarnya masih sama saja dengan dulu? Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Dan untuk berikutnya, bagaimana kalau kita bicara tentang kisah? Marsina tidak ingin menyulut api, ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari.